Halo teman-teman, di kesempatan video kali ini, saya, Ikade Ide Pratnya Polvi, dengan NIM 20 05541146 akan menjelaskan mengenai deklarasi variabel menggunakan aplikasi Visual Studio. Sebelum mulai tutorial, saya harap teman-teman sudah menginstal Visual Studio terlebih dahulu. Oke, lanjut ke tutorial. Pertama, ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Setelah itu di pojok kiri, kita tekan di toolbox atau kita klik di toolbox. Di sini ada banyak macam pilihan, tapi yang kita gunakan hanya dua, yaitu tiga maksud saya, yaitu label, textbox, dan button. Oke, pertama kita drag dulu textboxnya, labelnya maksud saya, dengan ngeklik terus kita drag keluar dari kotak seperti ini. Oke, atur sesuai keinginan. Setelah itu kita klik textboxnya. Untuk textboxnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan ukuran yang teman-teman inginkan. Oke, karena saya hanya memperkirakan segini, maka saya cukup segini saja ukuran dari textboxnya. Baik, di sini teman-teman bisa copy paste atau bisa juga seperti tadi dengan ke toolbox, lalu pilih label sama textboxnya. Oke, karena agar ukurannya sama antara label textbox 1 dengan textbox 2, maka saya di sini hanya copy paste saja. Baik, setelah ini selesai, kita pilih button. Sama seperti tadi di toolbox, lalu cari button. Oke, karena di sini button, kita bisa drag. Seperti tadi, button bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Teman-teman bisa drag, bisa geser-geser maksud saya, atau teman-teman bisa memperbesar atau memperkecil dengan ngeklik bagian-bagian sisinya. Oke, setelah itu saya jelaskan terlebih dahulu, ini fungsinya untuk inputan atau memasukkan. Terserah teman-teman nanti fungsi untuk apa, cuman untuk tutorial kali ini saya gunakan untuk input sesuatu. Oke, di sini label saya ganti menjadi nama. Ini berarti nanti user atau kita bisa input nama di sini. Setelah itu kita di label kedua kita ganti menjadi usia. Oke, setelah itu setelah ditentukan untuk inputannya, maka kita buatkan juga tempat untuk outputnya atau keluarannya. Supaya mempersingkat, kita bisa copy paste langsung. Oh sorry, bukan di sana ya. Oke, kita bisa ganti di teks ini di properties di pojok kanan bawah dengan menambahkan output nama. Nama, oke. Setelah itu kita yang usia juga seperti itu. Bisa di copy paste atau jika teman-teman mau bisa pergi ke toolbox dan cari label. Oke. Kita di sini akan tempatnya untuk output usia atau keluaran dari usia. Oke. Karena output sini sudah ada labelnya, jadi kita copy paste lagi untuk text boxnya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau merapikannya, bisa dirapikan ya, tinggal di drag saja atau digeser-geser saja sesuai keinginan dari teman-teman. Oke, karena menurut saya sudah cukup,
Jadi kita mulai ke bagian utamanya, yaitu ke pemrogramannya. Pertama kita klik button terlebih dahulu untuk mengeluarkan tempat untuk kita ngodingnya. Ini adalah bentuk dasarnya, jadi kita ngoding hanya di sekitar antara private sub sampai end sub. Oke, kita masukkan sintaks untuk variabel. Kalau masukin teman-teman sebelumnya belajar bahasa pemrograman lain, mungkin ada yang pakai val atau var. Untuk di Visual Basic, Visual Studio ini maksud saya, kita makanya dim. Jadi dim. Setelah itu kita masukin nama variabel yang kita inginkan. Nah, karena di sini tadi saya labelnya itu nama, maka kita pakai nama. Ini bebas, terserah teman-teman, sesuai keinginan dan kebutuhan. Oke. Ini S ini maksudnya itu untuk memberitahu dia tipe datanya apa. Misalnya ada string, ada boolean, atau ada integer. Oke, teman-teman bisa sesuaikan dengan variabelnya mau diisi apa. Baik, untuk ini karena nama itu adalah kata-kata, jadi kita bisa makainya itu string. Oke, tinggal klik. Setelah itu, yang kedua, kita ada variabel yang namanya usia. Jadi kita seperti tadi juga membuat dengan dim. Setelah itu nama variabelnya usia. Habis itu juga seperti tadi S atau tipe datanya mau apa. Oke. Jadinya untuk cara baca itu, ini variabel nama, tipe datanya string. Variabel usia, tipe datanya integer. Karena usia itu tidak ada bilangan desimal atau bilangan 0,0, atau di belakang koma tidak ada, maka kita pakai integer atau bilangan bulat. Baik, untuk itu setelah kita siapkan tempat variabelnya, kita isi dengan kontennya. Kita bisa enter supaya lebih rapi. Misalnya yang pertama kan variabel kita isi nama itu nama. Oke, kita tulis nama sama dengan. Oke, untuk di sini itu kita teman-teman bisa pergi ke form lagi. Misalnya teman-teman lupa tadi itu text box berapa, bisa ke form 1 VB ini lagi. Setelah itu kita klik nama. Nanti kan kita bakal input namanya itu di sini. Jadi teman-teman bisa ke properties pojok kanan bawah dari monitor. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini. Di bawah properties, tulisan properties itu ada text box 1. Nah, disitulah nanti bakal diinputkan. Berarti ini text box 1 untuk nama, dan untuk usia itu text box 2. Oke. Itu perlu diingat ya teman-teman. Jadi kita tulis lagi text box, oke. Text box 1. Nah, di sini kan ada pilihan tuh text box 1, 2, 3, 4. Berarti di dalam form ini ada 4 text box. Jadi sesuaikan dengan yang tadi saya perlihatkan di form tadi. Oke, karena nama text box 1 maka kita klik text box 1. Ini bisa diklik seperti tadi atau bisa ditulis secara manual. G.text. Setelah itu kita tentukan outputnya. Jadi outputnya itu untuk nama itu di text box 3 dan untuk usia di text box 4. Jadi seperti tadi juga, cuman ini logikanya dibalik. Jadi kita letakkan dulu text boxnya. Tadi karena nama di text box 3, maka nama text box 3 dot text sama dengan nama. Oke, sudah sama. Ini juga dipermudah sama aplikasinya untuk melihat apakah variabel itu sudah sesuai. Kalau sudah di blok-blok 3 ini berarti mereka tuh sama semua. Oke, setelah itu nama sudah selesai. Sekarang kita ke variabel kedua, yaitu usia. Usia sama dengan seperti tadi, karena usia di text box 2, jadi kita pakai text box 2.
tinggal klik ini dot text. Oke, usia textbox2 dot text. Berarti nanti inputan akan ditaruh di variabel usia dan kita bisa panggil lagi variabelnya itu untuk ngeluarin outputnya, atau apapun yang kita ketik di inputannya maka kita akan keluarkan lagi di outputnya. Nah, untuk outputnya itu kita letakkan di textbox 2. Maksud saya di textbox 4 karena inputannya di textbox 2. Setelah itu textbox 4 dot text. Nah, seperti ini. Terus kita jangan lupa juga untuk sama dengan variabelnya karena kita bakal nampilin hasilnya. Oke, untuk logikanya itu seperti ini. Pertama kita inputkan dulu atau kita isi variabelnya dengan terserah kita yang mau kita inginkan. Setelah itu kita keluarkan lagi dan tapi letaknya itu berbeda, yaitu di textbox 3. Begitu juga dengan usia, kita input dulu di textbox 2. Setelah itu outputnya kita panggil lagi dari yang tadi inputkan dengan variabel usia di textbox 4. Oke, kita coba jalankan aplikasi programnya apakah berhasil. Teman-teman bisa lihat di sini juga apakah programnya berhasil di pojok bawah atau ada error yang yang wajib diperbaiki agar program jalan. Oke, ternyata berhasil. Jadi kita bisa menginputkan di sini. Terserah ini bisa menginputkan apa aja, tapi tipenya string. Jadi kita misalnya inputkan nama saya, misalnya Yudi Pratnya gitu. Oke, setelah itu kita masukin usia. Usia itu tipenya angka atau integer atau bilangan bulat. Jadi kita bisa inputkan usianya. Jadi yang pertama kita nama inputkan Yudi Pratnya dan yang kedua kita inputkan usia 20 tahun. Oke, kita pencet button. Ternyata sudah berhasil, yaitu output dari inputan itu kita bisa dari inputan yang di atas itu nama, kita bisa menghasilkan output di Pratnya, dan yang kedua kita bisa input usia 20 tahun dan output usia 20 tahun. Jadi mereka sudah sinkron dan dapat dinyatakan bahwa program ini berhasil. Oke, sekian dari tutorial deklarasi variabel. Selamat menonton untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.